Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Jumat 21 Februari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Polres Tanjung Pinang meminta warga agar mengaktifkan kembali sistem Siskamling. Hal ini untuk mengantisipasi aksi pencurian yang dalam beberapa waktu belakangan terjadi di wilayah setempat. Ditemui Kamis 20 Februari 2025, Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan, meminta agar warga mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Hal ini untuk mengantisipasi aksi pencurian yang dalam waktu belakangan ini terjadi di beberapa lokasi di pemukiman warga di Tanjung Pinang. Kapolresta mengimbau agar sistem Siskamling ini tidak hanya diaktifkan pada malam hari namun juga pada siang hari. Selain itu, Kapolresta juga meminta seluruh jajaran Polsek di wilayah Polresta Tanjung Pinang agar selalu bersinergi dengan pemerintah setempat serta unsur instansi terkait lainnya. Kemarin waktu beberapa minggu lalu kejadian pencurian di malam hari, kita tingkatkan salah satunya keamanan patroli kita itu Siskamling. Ini polanya bertindaknya. Kami akan intensifkan untuk kemudian antisipasi lebih khususnya bagi para kapolsek ya kan, yang memiliki wilayah keamanannya agar yang pertama sinergitas dengan pemerintah setempat ya, termasuk dengan unsur Danamil, Babinsa, ya kan, Babinnya, kemudian kita tingkatkan juga dari kami patroli, kemudian informasi masyarakat agar segera kita cepat tanggapi. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, menjelang bulan Ramadan 2025, harga sejumlah komoditi pangan di Kabupaten Bintan alami penurunan. Ketersediaan dan harga bahan pangan menjadi atensi pemerintah Kabupaten Bintan menjelang bulan suci Ramadan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Bintan, jelang Ramadan 2025, sejumlah komoditi pangan di Kabupaten Bintan alami penurunan harga. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Bintan Kurnia Setiawan mengatakan, sejumlah komoditi yang alami penurunan harga diantaranya cabai rawit yang sebelumnya Rp80.000 per kilogram, saat ini Rp74.000 per kilogram. Kemudian cabai hijau dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Selanjutnya bawang putih dari Rp38.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Bawang merah Jawa dari Rp43.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Sementara untuk harga sayuran seperti sawi hijau dan bayam yang sebelumnya Rp16.000 kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam dari harga Rp40.000 menjadi Rp37.000 per kilogram. Dalam menjaga ketersediaan dan harga komoditi pangan saat bulan Ramadan, DKUPP Bintan meningkatkan pengawasan stok ketersediaan yang ada di distributor bahan pangan. Untuk harga setelah kita monitor di lapangan, ya kan, kemarin dan sampai hari ini terjadi beberapa penurunan ya untuk harga-harga ini, seperti cabai rawit di lapangan yang sebelumnya 80 sekarang menjadi 74.000 untuk cabai rawit. Kemudian cabai merah yang sebelumnya 60 tetap harganya 60. Kemudian cabai hijau yang sebelumnya 60 sekarang sudah menjadi 50 per kilonya. Kemudian ada komoditi selain cabai, ada wortel yang sebelumnya 18 sekarang menjadi 17.000. Kemudian untuk bawang putih yang sebelumnya 38 menjadi 36. Dan untuk bawang merah Jawa yang sebelumnya harganya cukup tinggi 43.000 sekarang turun menjadi 36.000. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Terduga pelaku pencurian di salah satu toko kelontong di Tanjung Pinang mengembalikan barang curiannya kepada korban.
Inilah rekaman CCTV saat seorang pria menggunakan baju berwarna kuning dan helm mengendap-endap sembari melihat situasi toko kelontong yang sedang sepi saat itu. Dalam aksinya, pria ini diduga mengambil 2 buah tabung gas LPG berukuran 3 kg dan sebotol bensin eceran. Kejadian dugaan pencurian itu terjadi di salah satu toko kelontong di Jalan Salam, kilometer 8 Kota Tanjung Pinang pada Kamis 20 Februari 2025. Pemilik toko kelontong Kartini mengatakan terduga pelaku telah 2 kali beraksi di toko miliknya saat ia sedang tidak berada di meja kasir. Setelah aksi dugaan pencurian yang terekam kamera CCTV dan viral di media sosial, pihak keluarga terduga pelaku menemui dirinya dan meminta maaf kepada dirinya atas perbuatan pria tersebut. Terduga pelaku akhirnya mengembalikan tabung gas dan uang senilai Rp100.000. Mau kasih efek jerah aja kan ke dia, makanya di-post di Instagram semalam kan anak. Siap di-post itu istrinya ngelihat berita itu, baru istrinya bilang ini kok ya bang, gitu. Jadi dia suruh minta maaf istrinya sama makciknya semalam yang datang. Apa aja yang dicurinya, Bu? Tabung gas 2 pertama. Berarti Bu pas dikembalikan itu dalam bentuk barang apa sejumlah uang, Bu? Enggak, gas 3. Gas 3 ya. Sama duit 100.000 dia kasih dia. Udahlah saya bilang, saya kan minta satu tabung itu 150. Cuma ada duit 100 katanya, udahlah saya ikhlaskan lah. Jadi udah kembali tabungnya 3. Meskipun 2 kali telah menjadi korban pencurian, namun pemilik toko memilih berdamai dan tidak melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, 2 maskapai mengurangi jadwal penerbangannya di Bandara RHF Tanjung Pinang. Dinas Pariwisata Kepri menyebut hal ini belum berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Dinas Pariwisata atau Dispar Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan pasca adanya pengurangan jadwal penerbangan oleh maskapai di Bandara RHF Tanjung Pinang, hingga saat ini belum berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dispar Kepri Afitri Susanti belum lama ini. Menurutnya, pengurangan jadwal penerbangan di bandara tersebut hal biasa terjadi yang disebabkan pada low season atau hari biasa di saat belum adanya libur sekolah dan libur kerja. Bagi dampak pariwisata. Bagi pariwisata tentu terdampak ya, namun setelah kita melakukan berbagai macam survei, berbagai macam kajian ya, ternyata tidak terlalu signifikan lah, jangan terlalu dikhawatirkan karena ini hal yang biasa ya. Dalam pasca peak season kemarin, ini mengalami low season karena memang anak-anak sudah masuk kembali ke sekolah, kemudian orang-orang juga sudah bekerja begitu. Ini juga pesawat naik hanggar ya, sehingga pengurangan frekuensi penerbangan ini untuk mempersiapkan ya peak season yang akan datang kemudian, yaitu Hari Raya Idul Fitri, kemudian ada Hari Raya Idul Adha begitu ya. Kita berharap mudah-mudahan demand-nya tinggi dari Tanjung Pinang menuju Jakarta sehingga nanti maskapai Garuda dan Citylink akan meningkatkan kembali frekuensinya seperti semula. Diketahui 2 maskapai Garuda Indonesia dan Citylink mengurangi jadwal penerbangannya di Bandara RHF Tanjung Pinang. Hal ini sudah diberlakukan sejak awal Februari 2025. Pengurangan tersebut lantaran disebabkan masih rendahnya jumlah penumpang pada hari biasa. Selain itu, karena untuk kebutuhan dalam perawatan rutin pesawat dari kedua maskapai tersebut. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. HIPMI Bintan membantah tudingan soal dugaan penimbunan mangrove di areal sebuah perumahan di Sungai Enam. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Bintan membantah tuduhan soal dugaan penimbunan mangrove di areal pembangunan sebuah perumahan di Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur. Bantahan ini disampaikan HIPMI atas adanya sebuah pemberitaan di media daring terkait dugaan pembangunan perumahan itu berdiri di atas lahan mangrove. Ketua HIPMI Kabupaten Bintan Muhammad Sadik pada Kamis 20 Februari 2025 menjelaskan, lokasi lahan perumahan tersebut merupakan lahan putih sesuai dengan surat dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sejang Duryangkang, Tanjung Pinang. Pembangunan perumahan tersebut juga telah mengantongi izin sesuai aturan seperti izin persetujuan bangunan gedung atau PBG.
sebelum dilakukan pembangunan di wilayah tersebut. Sadik menambahkan sebelumnya pengembang perumahan tersebut mengadukan hal ini ke HIPMI Bintan. Oh, C6. Itu yang terkait perumahan itu gimana, Bang? Jadi begini, itu kan saya runut dulu ya. Saya runut dulu, itu kejadiannya itu sebenarnya bukan penimbunan. Jadi barang itu kita sudah melakukan proses perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita punya izin PBG sudah terbit, terus juga kita sudah dapat dari Balai Pengelolaan Aliran Sungai, BPD Sungai Duriangkang, Duriangkang, Sungai Jang. Jadi saya pikir barang ini sudah sesuai dengan aturan dan sudah legal. Jadi tidak ada proses penimbunan bakau yang disebut di media tersebut. Lantaran merasa keberatan dengan berita tersebut, menurut Sadik pihaknya berencana membuat pengaduan ke Dewan Pers. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.